Siang untuk kita semua. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini, Bapak dan Ibu hebat? Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas yang kita cintai ini dalam rangka tugas saya yaitu pada modul 1.4 tentang diseminasi yaitu budaya positif. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir meluangkan waktunya yang seharusnya hari ini istirahat dengan jam-jam siang ini. Nah, di sini alhamdulillah Bapak dan Ibu mendukung kegiatan kami dalam pendidikan CGP ini, di mana di sini kami ingin menyampaikan atau berbagi nilai-nilai positif. Di sini masuk dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Teruslah bertanya, teruslah belajar dan teruslah bermanfaat. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah benar? Apakah Bapak dan Ibu itu setuju? Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Tidak setuju. Ya, ada yang jawab setuju dan ada yang menjawab tidak setuju. Oke, nanti ada ininya ya, ada jawabannya. Betul Kak yang Ibu Bapak sampaikan setuju, ada yang menjawab tadi setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Yang lain? Setuju. Oke, setuju ya. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju. Oke, next. Nah, di sini topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Oke, dalam pembelajaran 2.1 di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ada perubahan paradigma. Di sini ada kegiatan kepalan tangan, ya, A dan B, yaitu dimintakan untuk sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta. Ya, untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, ya, kemudian mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Lalu apa yang terjadi? Nah, sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ya. Ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, untuk perubahan paradigma stimulus
stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada tabel, ada stimulus respon, kemudian di situ ada teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini untuk stimulus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Di sini kita sama-sama ya pernah mungkin merasakan atau melakukan hal seperti itu ya, mengajak orang lain ya untuk berpandangan sama dengan kita, ya kan Bapak Ibu? Ya, misalnya dengan mungkin kita memberikan suatu ilusi kalau nanti misalnya seperti ini, jadinya ini misalnya, ya, semuanya pernah kita lakukan. Nah, untuk teori kontrolnya, kepilihannya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Untuk teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya kan Bapak Ibu? Seperti misalnya anak murid kita, mereka melakukan sesuatu. Kalau kita tanya mereka mengapa mereka melakukannya, tentunya mereka melakukannya itu mempunyai tujuan. Ya. Yang selanjutnya adalah stimulusnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun misalnya ketika seorang murid melakukan kesalahan, ya kemudian dengan berbagai cara kita lakukan agar murid tersebut tidak melakukan hal yang sama, misalnya kita memberi hadiah ataupun memberi penghargaan, ya, sebatas kita memberi hadiah dan penghargaan, kemungkinan murid tersebut masih bisa kita kontrol, ya kan Bapak Ibu? Untuk selebihnya, ketika penghargaan, ya, ataupun hadiah tidak lagi kita berikan, ya, belum tentu anak tersebut masih melakukan sesuatu hal baik yang membuat mereka mendapatkan suatu penghargaan. Selanjutnya adalah stimulus respon. Nah, di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kira-kira bisa dibayangkan Bapak Ibu, ketika kita membujuk, ya kan, 1 kali atau 2 kali kita bujuk, nggak juga mampu bujukan kita, ya, otomatis kita akan melakukan hal lain, ya, yang disebut di sini adalah memaksa, ya. Nah, di sini untuk teori kontrolnya itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus yang selanjutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Nah, di sini ada disiplin positif. Teori kontrolnya bisa kita lihat Bapak dan Ibu di sini ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini ya ada semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, kebutuhan setiap manusia itu berbeda ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di sini makna disiplin. Yang pertama adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini dari pengertian dari makna disiplin ya, yaitu belajar mengontrol diri, menggali potensi agar di sini ya seseorang tadi bisa mencapai tujuannya dan memperhatikan nilai-nilai yang akan dihargai. Selanjutnya dari semua perilaku tadi untuk merujuk kepada ini ya, teori motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, kedua teori motivasi ini nanti hasilnya akan yang ada motivasinya itu adalah motivasi ekstrinsik, artinya motivasi
yang dibangun dari luar diri seseorang, ya, bukan dari dirinya sendiri. Misalnya tadi ya, seseorang itu melakukan hal-hal baik hanya ingin mengharapkan sesuatu, misalnya hadiah atau penghargaan atau mengharapkan pujian misalnya, ya. Berarti itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Untuk teori motivasinya itu adalah untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan teori motivasi yang terbaik itu adalah yang pertama, untuk menghargai diri sendiri, ya. Jadi teori motivasi yang terbaik itu adalah teori untuk menghargai diri sendiri. Itu merupakan motivasi intrinsik. Jadi seseorang melakukan hal-hal baik yang bernilai positif itu karena kesadaran dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman ataupun bukan karena mengharap imbalan. Nah, itu disebut ya dengan motivasi intrinsik yang timbul dari dirinya sendiri, bukan karena perintah guru, ya. Jadi tidak adanya peraturan, dia selalu melakukan hal-hal baik. Berarti di situ motivasi intrinsiknya sudah terbangun. Untuk selanjutnya dari model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ada 5 posisi kontrol, ya. Jadi kalau kita sebagai guru ini, ya, kelima-limanya ini sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah melakukannya kepada murid-murid kita, ya kan Bapak Ibu? Ya kan Bapak Ibu? Yang pertama misalnya posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Kita pernah melakukan ini kan Bapak Ibu? Kita melanggar kesalahan, kita hukum dia, misalnya tidak mengerjakan PR, ya kan, kita tambah tugasnya lagi ataupun kita suruh mereka hormat bendera, ya kan Bapak Ibu? Nah, di situ berarti kita sudah termasuk posisi kontrol yang ada dalam diri kita itu adalah penghukum. Dan yang selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Pernah kan Bapak Ibu? Misalnya kamu gak kasihan ya nak ya dengan orang tuamu, kalau kamu melakukan ini kan kasihan orang tuanya, ya kan Bapak Ibu? Ya. Nah, di situ kan ada rasa bersalah pada anak tersebut. Nah, sini berarti situ posisi kontrol kita adalah membuat rasa bersalah. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini juga pernah kita lakukan, ya kan, Bu Naimbar? Ya, kita merangkul anak-anak, kita dekati dengan suara yang lemah lembut, ya kan? Nah, jadi itu pernah kita lakukan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini sebagai pemantau ini adalah berpatokan pada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Kalau kamu misalnya merokok, hukumannya ini. Itu contoh posisi pemantau. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi yang sebaiknya kita lakukan, ya Bapak Ibu. Kita sebagai manajer, di sini kita tidak menyalahkan anak, ya kan? Tetapi di sini kita menggali, ya kan, nilai-nilai positif. Kemudian kita membagikan ke anak bagaimana seharusnya yang mereka lakukan. Tidak menghukum, ya kan, tidak membuat mereka merasa bersalah, ya. Kemudian bukan hanya sebagai teman dan bukan sebagai pemantau. Kalau pada posisi kontrol manajer inilah yang diharapkan, ya, posisi yang kita ambil kita sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, untuk posisi ini, ya kan, posisi manajer ini ada ya segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah menanyakan tentang permasalahan ya yang dilakukan oleh seorang murid, kemudian kita memvalidasi tindakan, kemudian yang terakhir adalah membuat di sini ya menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan anak, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu kan sudah berdiskusi dengan murid-murid di awal pembelajaran tahun ajaran baru kemarin, menanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang bagaimana, yang
diinginkan oleh murid-murid kita di kelas. Ya kan, tentang pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Setelah keyakinan kelas tadi kita diskusikan dan sudah mencapai kesepakatan, maka akan menjadi sebuah kesepakatan kelas, dan situ ada nilai-nilai kebajikan universalnya. Oke, untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini runut dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama adalah manusia itu ingin bertahan hidup. Salah satunya apa ya Bapak Ibu kalau ingin bertahan hidup? Ya, makan atau memberikan asupan gizi yang terbaik untuk tubuh kita. Kemudian penguasaan. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar penguasaan, itu ingin diterima. Ya kan, ingin diterima keberadaannya dengan orang lain. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ya. Jadi setiap manusia itu semuanya membutuhkan kasih sayang. Begitu juga dengan peserta didik kita. Ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan, kita harus mencermati kebutuhan dasar apa yang kurang dari anak tersebut. Jadi tugas kita lah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Misalnya mereka melakukan suka menjahili temannya, berarti misalnya dia ingin diperhatikan, berarti kebutuhan dasar yang dibutuhkan itu adalah kasih sayang. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan. Jadi setiap manusia itu membutuhkan kesenangan untuk hidupnya. Kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kebebasan. Jadi setiap individu itu pada dasarnya dari lahirnya itu yaitu mereka membutuhkan suatu kebebasan. Nah, di sini tentang pemaknaan dari kata disiplin. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi kita dituntut untuk selalu belajar untuk menciptakan kedisiplinan dalam diri kita. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ada beberapa persepsi tentang makna dari disiplin. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu berdasarkan pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut pendapat Diane Gosen tahun 1998. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada kata beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ayo Bapak Ibu kita bernyanyi sejenak supaya nggak ngantuk. Ya kan Pak Budi? Ya siap. Oke, sama-sama kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. Apa kan? Oke, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa
hilang, siapa hilang ke tangan bumi. Iya. Oke, untuk eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 ini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini seperti tadi ya, teori motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi eksternal tadi sudah disebutkan ya. Ya, tadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, ini termasuk juga dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal, yaitu inilah tujuan dari disiplin positif. Nah, merdeka ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu pengertian kata merdeka menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pada tabel yang pertama yaitu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensinya adalah anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan. Ya, konsekuensinya di sini stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, ini kalau untuk hukuman ya ada beberapa hal akibatnya. Ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Ini adalah akibat kalau itu berupa hukuman. Kalau konsekuensi, ya konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan yang terakhir adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, di sini tindakan guru apa yang dilakukan seorang guru ya di sini ya, termasuk hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, misalnya murid kita atau peserta didik kita terlambat dan tindakan kita adalah menyuruh mereka untuk mencatat 100 kali ya kan, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baru satu konsekuensinya ya kan. Oke, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Yang mana? Yang mana? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, gitu tadi ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi ya, karena ada embel-embel pelajaran PJOK ya kan. Oke, next. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Ya, jadi bisa kita salah satu yang desi. Oke. Dihukum oleh penghargaan, ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu
untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini tadi ya Bapak Ibu untuk keterangannya ya kan. Motivasi eksternal tadi adalah misalnya kita memberi penghargaan ya. Nah ini akibatnya ya di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya, itulah beberapa dampak dari motivasi eksternal. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ya, di sini akibatnya penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ya, yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, ya kan? Ya, saya rasa kita sebagai guru pernah melakukan ini ya kan, memberi apresiasi secara khusus kepada murid-murid kita yang berprestasi. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Selanjutnya adalah beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah fokus pada proses. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Sama-sama kita baca ya Bapak Ibu. Pembuka, kemarin saya perhatikan. Kemudian untuk nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Selanjutnya adalah saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Untuk pembuka yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah contoh-contoh pengakuan ataupun apresiasi kebajikan yang kita berikan kepada peserta didik kita ketika mereka melakukan hal-hal baik bernilai positif. Oke. Nah, di sini tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, ya, yang menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini tentang pengertian dari restitusi. Jadi intinya adalah ketika peserta didik kita melakukan suatu kesalahan, kemudian mereka menyadarinya dan mereka mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga kedepannya mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan suatu pelanggaran. Nah, di sini ya, hukuman itu termasuk dalam identitas gagal. Ada beberapa itu contohnya ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang tadi ya, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, ya, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat, kemudian sistem tidak akan berjalan ya bila murid tidak takut. Nah, untuk identitas sukses, disiplinnya itu ya, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Oke, next. Dengan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua,
memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid yang salah tadi tidak terkucilkan ya Bapak Ibu. Oke, next. Ya, yang pembelajaran ketiga itu tentang keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa ya Bapak Ibu? Mengapa harus peraturan? Ya, mengapa tidak peraturan saja ya? Mengapa harus keyakinan ke kelas? Jadi kalau peraturan kelas ini dia ditetapkan oleh sepihak ya Bapak Ibu. Misalnya peraturan sekolah ya kan, berarti pihak sekolah yang menetapkannya tanpa harus mendiskusikannya dengan peserta didik atau dengan warga sekolah. Kalau dia keyakinan kelas ini adalah suatu peraturan yang kita buat dengan melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Oke, next. Untuk budaya positif, ya, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian baru menjadi peraturan kelas. Oke, next. Nah, di sini ada ya gambarin ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang mana ya Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas. Ya. Untuk kesepakatan kelasnya itu datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ya, untuk kesepakatan kelas yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, dan terakhir kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari foto-foto yang ada ya. Lanjut. Ini pendalaman kelas, oke? Lanjut. Nah, untuk sini ya, dari peraturan ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau teman. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker. Ini adalah keyakinan kelasnya untuk kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keamanan. Oke, kebutuhan dasar manusia tadi sudah kita bahas juga ya, Bapak dan Ibu. Oke, untuk yang terakhir yaitu refleksi ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya kan, kira-kira coba Bu Nina yang untuk merefleksikan dari materi yang sudah kita diskusikan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu. Sebelumnya beri dulu plus untuk teman kita luar biasa. CDP angkatan 11 ya, luar biasa untuk Bu Indri. Setelah Ibu tadi memberikan destinasi pada kami khususnya saya merasa ada pencerahan gitu. Merasa ada pencerahan luar biasa yang sebelumnya saya pribadi sebagai guru yang seringnya mungkin sebagai penghukum untuk posisi kontrol. Di sini kita tahu sama-sama sudah belajar bahwa posisi kontrol yang baik yang berpihak kepada murid tentunya posisi manajer. Memang sulit Bapak Ibu untuk berusaha
merubah diri kita dari yang biasanya saya yakin dan percaya rata-rata kita pada awalnya merupakan posisi penghukum. Ya, kita perlu ketahui Bapak Ibu, ketika kita sudah ketika kita berada di posisi kontrol penghukum, ada jiwa yang tersakiti di situ. Nah, terutama di sini anak-anak kita, gitu kan. Tentu kita tidak ingin melakukan itu terus-menerus. Di sini saya setelah mendapatkan pencerahan tadi, gitu kan, akan berusaha lah untuk menjadi posisi manajer. Walaupun posisi pemantau boleh juga baik, tapi di posisi pemantau dari hasil penjelasan tadi kita perlu sebagai guru kita perlu lebih aktif. Itu kalau sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nina ya, sudah merefleksikan dari materi kita hari ini tentang berbagi nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya mari kita sama-sama membuat perubahan agar pendidikan ini ke arah yang lebih baik ya. Sama-sama kita yakin bahwa kita mampu untuk membuat perubahan menjadi kependidikan yang lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, demikianlah diskusi kita hari ini, yaitu tentang penyampaian budaya positif. Oke, sebelum saya akhiri, saya ada pantun sedikit. Halo. Panah asmara dari sang pujaan. Suai. Janganlah untuk berbenah. Sebab itu kunci perubahan pendidikan. Oke, yang terakhir ya Bapak Ibu, pergi ke Irian melihat cendrawasih, ke Telaga Sarangan lihatlah ikan-ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih ya Bapak dan Ibu guru hebat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Maka sebelum pembelajaran selanjutnya kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kesepakatan kelas? Ya Bu, kesepakatan kelas yang nyaman, aman, dan saling kerjasama. Oke, itu adalah salah satu keinginan kamu tentang bagaimana suasana belajar yang kamu inginkan di kelas ini. Untuk kesepakatan kelas itu merupakan aturan ataupun hal-hal positif ya yang disepakati atau yang diyakini, yang sebelum pembuatannya itu adalah didiskusikan oleh kalian murid-murid yang ada di kelas ini dan oleh guru. Itulah yang disebutnya dengan kesepakatan kelas. Ya, keyakinan atau beberapa aturan yang disepakati bersama antara murid dan guru untuk menciptakan budaya positif, yaitu untuk kedisiplinan yang ada di kelas kita. Oke anak-anak, kira-kira ibu tanya kalian ya, suasana belajar di kelas ini yang seperti apa yang kalian inginkan? Tadi teman kalian Valen menyatakan bahwa dia ingin di kelas ini belajarnya itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu kata Valen, ya kan? Kalau menurut kalian kan otomatis semuanya mempunyai keinginan kan? Semuanya mempunyai keinginan kan? Iya, mempunyai keinginan bagaimana suasana belajar yang diinginkan. Oke anak-anak, tadi sudah ibu bagikan kertas yang seperti ini kan? Iya. Di sini kamu tuliskan coba keinginan kelas, suasana belajar yang bagaimana yang ingin kamu inginkan.
tanggung jawab tanpa ada keterpaksaan karena sudah kita diskusikan bersama-sama